kita dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Priyanti dengan NIM 21077731 dari program studi logistik lautan, dan teman saya Netiwanti dengan NIM 21099947 dari prodi logistik lautan. Kita akan membahas 7 poin penting di gudang nih. Yang pertama ada pengertian warehouse, prinsip gudang, tipe warehouse, lalu tanggung jawab manajer gudang. Dan tidak hanya itu, kita akan menceritakan mengenai alur aktivitas gudang, lalu langkah analisa barang, dan yang terakhir yaitu tipe barang yang ada di gudang. Selamat menyaksikan. Gudang adalah sebuah ruangan yang digunakan untuk menyimpan barang. Setiap jenis bangunan pasti memiliki gudang. Contohnya saja bangunan pada pabrik, toko, maupun tempat tinggal. Prinsip of warehousing yang pertama yaitu speed, kecepatan dalam memenuhi permintaan pasar dan memenuhi perubahan permintaan. Yang kedua yaitu efisiensi, efisiensi rantai pasok terus diperbaiki secara terus-menerus oleh tim continuous improvement dari berbagai unit. Yang ketiga yaitu efektivitas, efektivitas yang memungkinkan pengguna atau pelanggan dapat mendapatkan barang dengan mudah. Dan yang terakhir yaitu reliabilitas, keandalan informasi, komunikasi, dan eksekusi agar semua sistem berjalan dengan baik. Tipe-tipe warehouse ada 3. Yang pertama adalah private warehouse, yang dimana fasilitas gudang dimiliki oleh perusahaan sendiri, lalu digunakan untuk keperluan penyimpanan distribusi dari barang perusahaan tersebut. Yang kedua adalah public warehouse, yang dimana perusahaan menawarkan penyewaan kepada perusahaan yang membutuhkan dengan harga tertentu. Lalu pemilik warehouse menyediakan atau memfasilitasi space untuk pendistribusian barang dalam satu atap. Lalu yang terakhir adalah kontrak warehouse, yang dimana perusahaan memberikan fasilitas membangun, memiliki, serta mengoperasikan barang yang ada di gudang kepada pihak ketiga dengan harga tentu. Lalu diberikannya tanggung jawab kepada pihak ketiga. Tanggung jawab manajer gudang yang pertama yaitu mengawasi operasi penerimaan gudang dan distribusi. Yang kedua yaitu menerapkan kebijakan operasional gudang. Yang ketiga yaitu mengawasi operasi keamanan gudang. Keempat, memastikan penggunaan peralatan gudang dengan efektif, efisien, dan aman. Yang kelima, memastikan staf aman. Yang selanjutnya yaitu memotivasi dan mendisiplinkan staf, memelihara dokumentasi dan menyimpan pencatatan yang akurat. Yang selanjutnya, menjaga kesadaran para staf agar tetap aman. Dan yang terakhir, membantu pengiriman jika diperlukan. Ada 3 tipe barang di dalam gudang. Yang pertama adalah solid, contohnya bangunan atau konstruksi. Contoh barangnya adalah kaca, kayu, baja, tembaga, pipa, aspa, dan sebagainya. Lalu yang kedua adalah liquid, contohnya adalah bahan bakar dan kemas. Yang terakhir adalah gas, contohnya adalah bahan kimia. Yang selanjutnya yaitu alur aktivitas gudang. Yang pertama yaitu receiving atau penerimaan. Penerimaan yang tepat mengharuskan gudang untuk melakukan verifikasi barang yang diterima apakah sesuai dengan yang dipesan, dalam jumlah yang tepat, dalam kondisi yang baik, dan dalam waktu yang telah ditentukan. Yang kedua yaitu put away. Barang yang telah diterima akan dibawa ke lokasi gudang yang telah ditentukan atau dalam lokasi yang paling optimal. Yang ketiga yaitu storage, proses di mana barang ditempatkan pada penyimpanan yang tepat dan sesuai. Yang keempat adalah picking. Picking adalah proses di mana barang diambil dari penyimpanan dan dikumpulkan sesuai dengan pesanan pelanggan. Yang kelima adalah packing. Barang yang diambil berdasarkan sales order dan dipersiapkan untuk dikirim. Dan yang keenam adalah shipping. Shipping adalah proses terakhir dan menandai awal mula perjalanan barang menuju ke pelanggan. Yang selanjutnya yaitu analisis barang dalam warehouse. Yang pertama yaitu analisa barang dan tipe storage. Yang kedua yaitu rencana operasional warehouse. Yang ketiga yaitu menentukan kebutuhan material handling, requirement handling. Yang keempat menghitung kebutuhan space warehouse. Lalu yang kelima adalah membuat list kebutuhan infrastruktur warehouse. Yang keenam adalah pembuatan layout warehouse. Yang ketujuh adalah menganalisa kebutuhan personil. Lalu yang terakhir adalah proyeksi biaya gudang. Cukup sekian dari kelompok 2. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sendirian tanpa kekasih, cukup sekian dan Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.
Halo guys. Ya Allah, nekat bikin video padahal masih bengkak.